Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Yuri serta para pemirsa yang saya hormati. Nama saya Anna dan tahun ini saya duduk di kelas 11. Saya ingin membahas tentang hubungan antara Indonesia dan Australia. Sejak berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945, baik pemerintah Australia maupun pemerintah Indonesia bekerja keras untuk membuat hubungan bilateral di antara Indonesia dan Australia menjadi erat. Sebagai warga Australia, kita beruntung sekali mempunyai negara Indonesia sebagai negara tetangga yang paling dekat karena tidak hanya orang-orang yang ramah, pemandangan alamnya yang alangkah indahnya, melainkan juga kebudayaannya yang benar-benar kaya. Walaupun hubungan ini cukup kuat pada saat ini, yang paling penting adalah memastikan kerjasama yang baik di antara Indonesia dan Australia tetap dipertahankan. Bukan hanya pada era ini, melainkan juga pada tahun-tahun, bahkan abad-abad ke depan. Tetapi, bagaimana kita sebagai warga Indonesia dan Australia dapat mengatasi beberapa hambatan supaya hubungan bilateral kedua negara tersebut kian hari kian hangat? Pada hemat saya, sebagai remaja yang sedang mempelajari bahasa Indonesia yang ditawarkan dan digalakkan sekolah saya, ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah ini. Tetapi pertama-tama, sejarah hubungan Indonesia dan Australia perlu dipelajari lagi supaya pengetahuan yang lebih luas tentang hal ini bisa kita dapatkan. Pada tahun 1945, Indonesia terlepas dari tangan Jepang dan berdiri sebagai negara republik yang merdeka. Tahun ini menjadi simbol permulaan kerjasama di antara Indonesia dan Australia. Ketika terjadi pemisahan Timur Timur dari Indonesia pada tahun 1999, hubungan kedua negara menjadi memanas karena Australia dianggap campur tangan dan berpihak Timur Timur. Meskipun begitu, kerjasama menguat lagi pada tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh. Bantuan dikirimkan ke Aceh supaya kebutuhan pokok dan sarana-sarana yang penting dapat disediakan dan dibangun untuk penduduk setempat yang menjadi korban. Bisa dikatakan bahwa kemitraan Indonesia dan Australia mencakup beberapa bidang utama, bidang pendidikan, bidang pariwisata, dan bidang ekonomi. Bidang pendidikan mempunyai peran yang sangatlah penting untuk mempertahankan kerjasama yang hangat di antara Indonesia dan Australia karena orang muda, misalnya mahasiswa dan pelajar, bisa mendukung kemitraan ini. Ada banyak pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di universitas di Australia, sebagai contoh di Universitas Melbourne, dan begitu juga sebaliknya, ada mahasiswa Australia yang melanjutkan pendidikannya di beberapa universitas di Indonesia, misalnya di Universitas Gadjah Mada. Hubungan ini seharusnya lebih ditingkatkan dengan beasiswa pendidikan yang disediakan baik untuk pelajar Indonesia maupun pelajar Australia. Melalui pendidikan, pemahaman tentang negara tetangga bisa lebih ditingkatkan melalui kaum muda. Selain daripada itu, bidang yang sangat penting dalam hal kerjasama Indonesia dan Australia adalah bidang pariwisata. Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan tujuan wisata utama bagi warga Australia. Kurang lebih 1 juta orang setiap tahunnya mengadakan perjalanan ke Indonesia. Wisatawan dari Indonesia pun makin lama makin banyak mengunjungi tempat-tempat menarik di Australia. Namun, tidak dapat disangkal bila kerjasama yang paling penting adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya bidang perdagangan, karena mata pencaharian jutaan orang Indonesia dan Australia tergantung pada perdagangan dua arah di antara Indonesia dan Australia. Diperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan menjadi perekonomian terbesar ke-10 di seluruh dunia pada tahun 2030. Akibatnya, negara Indonesia benar-benar penting untuk Australia karena negara ini akan menjadi mitra Australia yang berkuasa. Ditambah, Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Australia.
Oleh sebab itu, barang-barang hasil pertanian dan peternakan Australia, pada khususnya daging dan gandum, akan dibeli Indonesia, sehingga perekonomian Australia pun akan meningkat. Perdagangan dua arah ini akan menjadi peluang yang sangatlah bermanfaat bagi Australia. Diharapkan kerjasama kian hari kian kuat dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara bisa ditingkatkan. Saya merasa beruntung sekali karena 2 tahun yang lalu saya berkesempatan untuk menyelenggarakan perjalanan ke Indonesia. Pengalaman berharga yang tak dinilai saya dapatkan dari perjalanan yang diadakan selama sebulan di Bukit Lawang. Selain bekerja sukarela, kehidupan sehari-hari dan kebudayaannya yang kaya sudah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya menjadi sadar tentang pentingnya hubungan bilateral di antara Indonesia dan Australia. Tentu saja kunci untuk mempererat hubungan Indonesia dan Australia yang akrab adalah pengajaran kebudayaan, sejarah, masyarakat, demikian juga dengan bahasa negara itu. Pengajaran ini harus dimasukkan baik ke dalam kurikulum sekolah Indonesia maupun kurikulum sekolah Australia, supaya hal-hal tersebut dapat dipelajari, dinikmati, dan akhirnya pengetahuan tentang negara tetangga bisa diperluas dan hubungan pun bisa dipererat. Seperti sudah kita ketahui, Indonesia adalah negara tetangga yang paling dekat dengan Australia, dan walaupun hubungan ini kadang-kadang mengalami pasang surut, kedua pihak harus berusaha dengan keras supaya kerjasama yang hangat dipastikan di masa depan. Karena ada pepatah, bersatu kita tugu, bercerai kita runtuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih banyak.